Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 26 November tahun 2025. Ya, kemarin market ya masih sesuai lah, artinya support resistennya nggak rusak ya. Dan ini dibilang naik ya naik, dibilang turun juga turun. Ya, sideways-nya sekarang ngeri ya. Ini kelihatan sideways padahal ini lebih dari 50 dolar. Hanya saja sekarang kan range-nya gede-gede ya. Jadi 50-an dolar nih, nggak nyampe 60. Itu kayak kecil. Dan bodinya jadi kayak tipis. Padahal lumayan ini selisih open dengan close-nya itu lumayan selisihnya. Tapi tetap jadi kelihatan doji. Nah, ini menunjukkan market memang ragu-ragu. Apa yang membuat ragu-ragu? Ya, kalau dilihat nih sebenarnya volume juga nggak terlalu kecil gitu. Tadinya saya pikir nih kalau volume kecil berarti banyak yang sudah liburan duluan nih. Iya, Amerika bentar lagi liburan Thanksgiving gitu ya, hari liburannya Amerika yang kayak lebaran gitu kalau di Indonesia. Jadi keluarga-keluarga ngumpul makan ingkung kalkun gitu kan. Nah, saya pikir tadinya gitu, tapi ternyata volumenya masih lumayan. Nah, sepertinya ada yang ditunggu. Apa itu? Ya, kemungkinan dia nunggu tentang ini, suku bunga. Apa benar mau diturunin ya? Kemarin-kemarin kan sempat pesimis ya, bahwa suku bunga nggak jadi diturunkan. Tapi sekarang mulai optimis lagi nih ya. Lagi-lagi suku bunga ini menjadi berita yang digoreng gitu untuk menggerakkan harga market. Nah, pagi ini sementara naik dan memang peluangnya lebih banyak naik daripada turun ya. Sebelumnya yang di sini saya pikir dia akan turun karena peluang turunnya cukup besar, ternyata dia buang peluang itu malah naik. Nah, koreksi tipis aja dan sekarang nih pagi ini masih cenderungnya naik, tapi masih di kisaran nggak terlalu tinggi ya. Kisarannya masih di sekitar 142. Sebenarnya dekat batas nih. Ada 150 yang saya anggap sebagai resisten satu. Jika jebol, dia akan ke resisten berikutnya, yaitu 175. Nah, jika jebol lagi, dia bisa ke 215, lebih tinggi lagi. Nah, jangka panjang nih, bukan hari ini ya, bukan jangka panjang banget sih, midterm lah berapa hari ke depan gitu. Kalau dia bisa jebol ini 4381,4, ya di atas 4382 gitu aja ya. Maka fix market memang bakal naik lagi karena ada high yang lebih tinggi daripada high before. Berarti kan secara struktur gitu ya. Set 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 ini nggak sampai nih. Nah, turunnya nggak sampai mecah low before. Berarti ini masih dianggap higher low. Nah, jika nembus ini maka ini dianggap sebagai higher low untuk ini ya, cermin yang lebih pendek ya daripada ini. Nah, berikutnya akan ngejar high ini dan jika kena maka target berikutnya adalah high ini. Jadi ini hanya menjadi swing low yang besar, sedangkan ini adalah swing low yang kecil. Saya lihat pola seperti itu karena kan biasa ya, ini November udah selesai, bentar lagi ganti tanggal lah, yang gajiannya akhir bulan bentar lagi gajian gitu kan. Nah, kemudian Desember biasanya kan ya ada Windows dressing, ada Santa Rally, kemudian ada Imlek. Nah, itu akan ada kecenderungan untuk harga emas naik. Kecenderungan ya, karena bukan saya yang menggerakkan harga. Sedangkan prediksinya jika dia turun, ini supportnya ada di 4105, kemudian di 4075 support 2-nya, dan kemudian ada di 4025. Untuk tembus di bawah 4000 hari ini saya ragukan. Bukan nggak mungkin ya, cuma saya ragukan. Sepertinya nih trennya sudah swing low. Swing low-nya itu udah kena maksudnya. Ini akan ngejar swing high.
hari ini sebenarnya banyak kalender ekonomi, tapi itu rekapan dari kalender ekonomi yang seharusnya keluar saat government shutdown. Jadi ya sudah boleh dibilang datanya sudah basi gitu ya. Jadi nggak saya munculkan, tidak saya bahas. Karena kemarin-kemarin juga begitu, ada banyak tapi rata-rata rekapan dari yang sebelumnya ya market nggak ngefek gitu. Terus tradingnya gimana Pak? Nah, ada beberapa opsi seperti yang biasa ya kan. Kalau naik kan berarti yang dikejar pertama adalah buy on dip. Nah, dipnya di sini itu support 1 yaitu di 4105. Ya kisaran di situlah. Sampai 15 bisa melakukan buy dengan SL-nya berarti di support berikutnya di 4075. Sedangkan TP-nya dia di 150 lah atau lebih tinggi lagi 175 sampai 215. Lihat aja momentumnya kuat atau enggak. Kalau enggak kuat ya TP saat profit lah intinya. Atau jika ternyata ini langsung breakout, ini sudah 45 kan, dekat lagi. Saya rekaman ini sudah 45. Kalau langsung breakout di atas 150 ya itu berarti buy on breakout ya. Itu bisa SL-nya berarti di 125 dan TP-nya bisa di 175, 200 sampai 245. Lihat momentum saja. Sebaliknya, jika ini gagal di reject, kayak lagu dangdut lama, di reject. Kalau di reject, maka berarti kan sell ya, sell on rejection. Berarti sell-nya kan di kisaran 150 sampai 175, ya 150 nggak kuat lah. Baru sell ya, kalau masih gerak di atas saya pikir enggak. Saya pikir hati-hati aja. Kalau 150 nggak kuat, cenderung ke bawah itu silahkan namanya sell on rejection. TP-nya bisa di 115 atau 175 ya. Sekali lagi lihat momentum. Kondisi pembatalannya nih kalau rejection ya. Jika candle bullish besar menembus 175. Itu jangan, udah lupakan sell on rejection. Sedangkan breakout buy tadi saya lupa pembatalannya ya. Kalau ternyata nih breakout hanya berupa wick ya. Jadi kan kita biasakan breakout nggak langsung buy gitu ya. Tunggu candlenya selesai. Ya mungkin di 15 menit lah lebih aman. Kalau 5 menit harus lebih sigap, 1 menit atau apalagi. Jangan. Kalau model-model ini ya 1 menit lebih ke scalping. Kalau breakoutnya itu ternyata hanya antena wick gitu, upper shadow, apalagi volumenya kecil, mending nggak usah. Itu fake, tipu-tipu aja, abaikan. Sedangkan untuk buy on dip, penandanya juga kayak gitu ya. Kalau ternyata harga close H4 di bawah 75, mending nggak usah buy on dip. Sabar-sabar dulu, lihat-lihat dulu kondisinya. Jangan langsung buy on dip. Oke, kesimpulannya saat ini kemungkinan dia akan mengejar swing high-nya. Karena sekali lagi nih MACD-nya nih kok malah itu yang tak tinggikan. Ntar. Nih MACD-nya merah-merahnya mengecil. Merah-merahnya mengecil. Kecenderungannya baik hijau. Birunya ini mulai mendekati merah, udah nempel-nempel merah. Nyenggol-nyenggol gitu. Kalau tembus ini berarti jadi hijau lagi, kemungkinan naik. Oh iya, bahkan saya belum lihat H4 ya. Biasanya kan diulik dari D1 sampai H4, tapi memang udah kelihatan nih H4-nya ada sideways di sini, sideways di sini. Dan ini juga garisnya masih. Nih kalau saya kotakin dari candle yang ini masih dalam kurungan. Di satu hari juga sebenarnya nih lebih jelas lagi kalau satu hari kurungannya itu sebenarnya di atasnya lagi. Nah kita masih di dalam sini, hanya saja mulai nempel-nempel atas. Kalau dihitung secara harian, ini hari ini jangan dihitung dulu ya, kan belum close. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 itu merahnya 3 tapi kecil-kecil. Kemudian kalau kita lanjutkan 6, 7, 8, 9, 10, maka hijaunya ada 4, merahnya ada 6. Iya kan, masih cenderung sideways. Momentum buy-nya belum benar-benar kuat, sementara momentum sell-nya mulai melemah. Tapi seperti biasa ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar.
Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat, kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.